Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia itu anak bot. Di sebuah kantor yang tentunya memiliki peraturan lembur adalah loyalitas, terdapat seorang babang bernama Denny yang baru aja kerja udah izin pulang karena ya apalagi dong. Gaji gak seberapa, lembur tiap hari. Entu dia. Selamat datang di Wakanda, tempatnya para pekerja dijadikan sapi perah sementara bos healing parah. Nah, saat mau pulang, sayangnya vario turbo berkecepatan ilahi milik Denny harus mengalami mogok, sehingga datanglah babang-babang begundal di film azab bernama Rio yang menawarkan Denny tumpangan gratis. Meskipun Rio adalah atasan Denny, tapi bagi Rio jabatan hanyalah status, pertemanan tak boleh putus, anjas. Tak berselang lama, istrinya yang udah kebelet ngecas bernama Diana tiba-tiba kedatangan sebuah mobil turbo milik Rio, dimana ketika Rio melihat bentukan istri Denny, wala-wala. Lo dapetin bini, beruntung banget lo. Cangkemnya seketika menunjukkan tanda-tanda birohoi seperti ingin menikung Denny di sirkuit Sepang. Nah, kalau teman kalian udah ngomong gini, siap-siap aja tuh. Takutnya kejadian seperti seorang ladusing di Wakanda yang gak sengaja nyium cewek bookingan temen, berujung wasted. Itu keluarganya bingung antara gembira dan berduka. Setelah Denny pulang, Mbak Diana pun minta cuan untuk nonton konser Blackpink, tapi karena gaji Denny udah habis cukup pakai beli bensin doang, Denny pun merekomendasikan istrinya untuk minta uang ke emaknya untuk sementara waktu. Kalau nggak siap nikah, ngapain nikah saat? Maaf ya, aku belum bisa bagian kamu. Anjay, istri pengertian. Nah, besoknya Diana pun datang ke rumah emaknya untuk minta cuan. Meskipun bentukan Diana terlihat seperti orang berada, dilihat dari alis dan juga bulu matanya yang bisa dipakai nyapu lantai. Bahkan adiknya bernama Sheila pun marah melihat tingkah kakaknya yang tiap bulan selalu morotin emaknya demi bisa berumah tangga dengan Denny. Karena rupanya setelah mendapatkan secercah cuan dari emak kandungnya, aduh. Ibu gak tega dengar cerita Yuni yang lagi susah. Meanwhile, in our universe. Mahal banget ya 30 juta harganya. Udah tahu susah make buka aplikasi brand luar saat. Kala itu datanglah Denny yang padahal udah bilang pahit, tapi tetap saja mantra penolak bala itu tetap tak mempan untuk menghindari Denny dari cangkem istrinya. Yang udah tahu gaji suami UMR itu pun sering norok karena senior suka ngemaling uang kas kantor. Bisa-bisanya malah minta dibeliin tas 30 juta saat. Ya kamu usaha dong, kamu pikirin gimana caranya aku dapetin tas ini. Usaha bapak kau. Keesokan harinya karena stres nyari uang 30 juta pakai nyenengin kebirahian istri terhadap suatu barang, tiba-tiba Denny mendapatkan situs perusak generasi bangsa ditambah T yaitu Judol. Judi online? Aku coba judi online aja. Lah, katanya kemarin kagak ada uang anjing. Dan karena ini first time Denny depo, tentunya diberikan kemenangan oleh developer sebesar 50 juta yang membuat Denny auto mengcek tas besutan kulit sunat untuk membahagiakan istrinya. Suami pulang dicemberutin 50 juta? Beginilah guys, kehidupan setelah menikah. Lu ada duit, auto disayang. Lu gak ada duit, ya bini lu disayang orang lain. Cuaks. Nah, sebulan kemudian karena udah berhasil melakukan kegacoran modal 1 juta jadi 50 juta, tentunya ketika gajian Denny menaikkan jumlah deponya agar bisa melunasi hutang negara. Bahkan saat Rio menawarkan makan nasi padang, Denny pun menolak dengan alasan sedang mabar. Sayangnya untuk kedua kalinya depo Denny pun harus rungkat total. Ia pun menceritakan bahwa seluruh uang gajinya yang baru aja masuk ke rekening langsung di all-in untuk kakek Zeus dan hasilnya nihil. Sehingga Denny memiliki pikiran untuk mencari pinjaman agar bisa kembali depo. Sekarang kita harus cari pinjaman lagi ya. Aku mau pasang judul lagi. Nah ini nih, sekalinya dikasih menang ketagihan, pemikiran warga SDM Deep Web bisa rubah nasib dari main judi saat. Keesokan harinya Denny pun datang ke rumah mertuanya dengan cangkem yang menggampangkan segala sesuatu karena katanya hanya pinjam 10 juta hanya bapak kau. Tapi mertuanya kagak bisa memenuhi pinjaman dari Denny akibat uangnya udah dipakai bayar kuliah oleh adik iparnya. Bukannya kasih ke ibu kok ini malah mau minjem. Tapi kenapa sih kalian tuh selalu aja kekurangan? Karena gagal kini Denny meminjam uang ke Rio dari yang awalnya nyari 10 juta kini naik menjadi 20 juta. Bahkan saat Denny bilang uang itu ingin dipakai nyelot bukan dipakai nyewa perlontong satean seharga 10 juta seperti seorang ladusing di bumi entah berantah, anjas. Rio pun sempat menasihati Denny, tapi kalian tahu apa jawaban Denny? Aduh.
Lu gak takut banget bro? Gue tuh jago mainnya. Kalau jago lu kagak mungkin kalah anjing. Setelah dapat pinjaman uang, buset, orang susah apaan laptopnya MacBook anjing. Kini Denny kembali rungkat karena bisa-bisanya langsung all in 20 juta, padahal 10 jutanya bisa dipakai booking ani-ani dan menginap di Villa Gili Trawangan seperti para ladusing. Cuaks. Lalu Wasted, aduh gelapnya. Gagal dalam menjalankan tugas perlendiran ya pak. Nah, keesokan harinya Denny kembali minjam uang senilai 30 juta ke Rio dan bisa-bisanya dikasih. Buset dah. Jadi curiga gua, takutnya kagak bisa bayar, istri malah sold out. Bahkan setelah menghabisi 30 juta dalam satu putaran, besoknya Denny kembali minjam uang senilai 50 juta. Sat. Itu atasan lu gajinya berapa sampai gampang banget ngasih minjem uang? Dan karena udah banyak utang yang mencapai 100 juta, kini Denny ditolak dalam meminjam uang ke rumah Rio. Bahkan katanya akan mempenjarai Denny jika tak bisa bayar uang agar istri Denny bisa tidur bersamanya. Jas. Alhasil Denny yang ketar-ketir langsung mengadu ke Diana dan memberikan rencana jitunya tutorial mendapatkan uang 100 juta untuk bayar hutang dengan menjual rumah ibunya, sedangkan ibunya dititipkan di panti jompo. Mantap. Nah besoknya Diana pun dengan gobloknya melakukan rencana dari Denny yang padahal udah kagak manu akal, sehingga tentunya adik Diana langsung mengusir kakaknya dari sana setelah melihat kakaknya begitu stres ingin mendaftarkan emaknya masuk ke skuad panti jompo. Mending sekarang kakak pergi dari rumah ini. Aku males lihat muka kakak. Yuni, Udah, Bu. Di malam harinya muncullah seorang babang yang melakukan kegiatan hayam maling ke rumah emak Diana dan saat terciduk terjadilah baku hantam. Anjay, pasti Wasted ini mah. Dan saat dibawa ke rumah sakit, ternyata maknya masih hidup, cuman kritis di bagian hidung, makanya diisi selang bensin untuk mengaliri bensin Pertalite karena percuma beli Pertamax dalamannya sama. Waduh, katanya. Dimana karena kebetulan mereka semua kagak punya uang, kini terpaksa jalan satu-satunya yaitu menjual rumah milik emaknya agar sang dokter bisa melakukan penyatuan roh emak Diana yang lagi healing agar kembali masuk ke raganya. Dan akhirnya mereka pun deal dengan satu harga. Dan satu-satunya cara, kita harus jual rumah. BTW ini adik Diana yang rumahnya digusur sama Kang Deddy bukan sih? Kok mirip banget anjing? Nah, sehari setelah perbacotan ini, kini rumah itu pun akhirnya sold out dengan harga yang kurang lebih sangat kurang untuk disetarakan dengan tunjangan DPR. Dan baru aja ditransfer dan berbagi dengan adik Diana untuk penjualan rumah, kini uang itu pun langsung dipakai depo sebanyak 100 juta. Buset dah. Namun ketika di jalan, tiba-tiba Denny dihadang oleh pasukan ormas 2 orang karena kalau Sabra itu pasukan pesilat. Tapi lo bakal gua balikin. Tapi kasih tahu dulu, berapa pin M-Banking lo? Sejak kapan maling nanyain pin M-Banking anjing? Karena terkena hantaman pemindah Uluwati ke Uluwatu membuat Denny memberikan pin M-Bankingnya yang membuat 2 ormas teknologi ini auto gacor. Kalau kayak gini kelacak dong nomor rekeningnya saat. Tinggal lapor polisi doang ini mah. Ya itu pun kalau mereka mau bergerak anjas. Setelah tragedi yang menguak-guakan ini, kini Denny mulai mencari cara agar dirinya bisa bermain judol karena judol adalah makanan pokok dari seorang SDM deep web seperti Denny. Hasil sebuah perhiasan milik istrinya langsung sold out dan akan dijual di OLX untuk bermain judol. Tapi sebelum dijual, rupanya Denny memasukkan perhiasan istrinya ke kotak amal di kamar adik Diana yang sedang belajar kripto berharap bisa merubah kondisi ekonomi meskipun nyicil beli Bitcoin 10.000 per minggu. Sat. Kapan cuannya? Dan ketika Diana pulang, ia pun bagong saat membuka kotak amal yang bukannya isi amal ibadahnya, melainkan menjadi tempat penampung perhiasan yang dibeli dari hasil jual warisan. Udah sold out ludes tak tersisa. cincin aku juga nggak ada. Siapa yang ngambil ya? Dimana ketika tahu perhiasannya hilang, Diana pun langsung mendatangi adiknya karena tanpa dibekali akal dan logika, ia pun bisa-bisanya mengira bahwa adiknya yang ngemaling, sampai ia pun lupa memiliki suami spek penjudol tidak handal yang selalu rungkat. Cincin itu pasti Kak Daniel yang masukin ke kotak itu, Kak. Kala itu tentunya ia bilang bahwa mungkin Begunal Denny yang memasukkan cincin itu ketika tadi mengunboxing kamarnya. Tapi yang namanya Begunal gandul, Diana pun kagak percaya dan langsung mengusir adiknya dari sana.
Dimana setelah terusirnya adik Diana, siapalah namanya gua lupa anjing, barulah Denny keluar untuk meminta maaf dan mengaku bahwa hal itu dilakukan untuk depo judol karena sisa perhiasannya setelah dijual oleh Denny. Nah, baru aja disumpahin oleh adik iparnya. Besoknya saat Denny bekerja, tiba-tiba sang atasan menciduk Denny sedang bermain kakek Zeus sampai tak memperdulikan bacotan atasannya. Bahkan hampir terjadi baku hantam yang ketika dilerai oleh Rio, kini Denny mendapatkan surprise berupa gelar pengangguran karena telah di-kick secara tidak hormat. Sekarang juga Angkat kaki kamu dari kantor saya. Anjay, pengangguran. Ketika pulang, Denny pun hanya diberikan sentuhan kasih sayang oleh istrinya sembari memberikan nasihat untuk berhenti bermain judol karena total keseluruhan hasil depo sangat bisa dipakai masuk ladusing jalur keuangan. Cuaks. Dimana di malam harinya saat Diana ingin ke rumah sakit, tiba-tiba dari belakang dirinya dihap lalu dibawa ke sebuah rumah. Dan untungnya ada adiknya yang melihat kejadian tersebut karena ternyata babang yang menculiknya adalah Rio yang selama ini telah saknes dengan Diana, makanya ia memberikan suntikan dana untuk Denny dan sebagai gantinya istri Denny harus di-giveaway-kan ke Rio. Mantap. Melihat dirinya di-giveaway-kan membuat Diana auto memaki-maki Denny dengan kata-kata kebun binatang. Bahkan kemarahannya memuncak ketika tahu bahwa Denny pelaku dari emak Diana yang sekarang serban santuy di rumah sakit. Dan sebelum pergi, Denny pun memberikan kata-kata pisah karena tahu istrinya akan di-unboxing oleh Rio, jadi kagak mau bekas teman. Sedangkan di luar sikit sini langsung pergi melapor ke kantor ladusing. Ya elah, emang yakin bakal ditanggepin? Waduh. Aku harus lapor di polisi. Kala itu Diana langsung dibawa ke kamar oleh Rio dengan iming-iming akan membahagiakan Diana jika dirinya mau mengwik-wikan bersama Rio. Ilih. Dan tak berselang lama datanglah pasukan ladusing bersama adik Diana yang langsung melakukan penggerebekan sehingga Diana pun berhasil keluar dari kamar gagal terunboxing. Kamu kira menculik orang itu nggak salah ya? Tolong penjarain dia. Hukum seberat-beratnya. Uang pinjaman hangus, hadiah gagal bayar hangus, masuk penjara pun jadi. Anjing. Nah, keesokan harinya akhirnya Mak Diana berhasil bangkit dari koma setelah melakukan perjalanan roh selama berhari-hari, yang dimana beroja sadar Diana langsung memberikan tutur kebenaran tentang pelaku yang mencelakakan emaknya, yaitu suaminya sendiri, serta memberikan info bahwa kini anaknya udah sah menjanda setelah di-giveaway-kan ke teman Denny. Di sisi lain, babang Denny yang udah tantrum kagak bisa main judol, ia pun berniat ngemaling, tapi sayangnya Denny remedi dalam berjalan dan saat bangun, surprise! Anjos, siang-siang kok ada malaikat. Mengira bahwa orang di depannya seorang wibu yang lagi cosplay, Denny pun pulang dan masih didatangi oleh seorang cosplayer. Cosplay jadi malaikat kematian tapi pakai masker. Di neraka ada covid kah? Bahkan kini Denny mendengar sebuah suara teriakan dan keramaian dari luar, mengira sono horeng udah memasuki wilayah Nganjuk, tapi saat keluar ternyata kosong. Dan tepat di tengah malam, tiba-tiba Denny pun terbangun dari tidurnya karena ada penampakan berupa mertuanya yang melakukan gerbek kos-kosan Denny, cek. Ternyata lagi-lagi cuman mimpi. Karena kebangun itu, kini Denny pun keluar untuk mencari cuan dengan menjadi hayam maling tanpa kostum hayam malingnya. Tapi sayangnya ketahuan dan lebih parahnya beribu tumbukan diberikan ke badan Denny. Dimana kejadian ini juga terciduk oleh Diana yang lagi mau malmingan, sehingga ia pun mampir ke kantor polisi untuk bilang bahwa dirinya udah ketemu manusia berbatang lain yang lebih berakal dan berakhlak dibanding Denny. Sedangkan Denny akhirnya dimasukkan ke dalam sel, satu sel dengan Rio. Buset dah. Penjaranya sepi amat ya. Daerah mana ini kasus kriminalnya kecil banget, antara kasus kriminal kecil atau tukang nangkep kriminalnya yang gabut. Di malam harinya saat Denny tidur, aduh. Sekarang giliran kamu, Denny. Jangan. Sebuah neraka jahanam edisi 2025 patch paling baru pun diperlihatkan ke kita semua yang membuat Denny auto tiba-tiba menggila di dalam sel. Bahkan meskipun udah dimasukkan ke rumah sakit jiwa, malaikat kematian tetap mengikuti Denny sampai dirinya wasted dalam kewarasan. Anjas. Tamat?